Halo teman, inilah 4 pinjol yang terancam bangkrut 2024. Buat yang galbay bisa tenang karena hutangnya bisa 100% lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa terhindar dari jerat dosa riba, dan bisa mendapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan kabarkan berita terbaru teman, ini dari okezone.com. Jadi dia mengabarkan bahwa ada 4 pinjaman online yang sekarang sedang gonjang-ganjing mau bangkrut. Jadi harap teman-teman simak agar teman-teman tahu apakah teman-teman pinjam di aplikasi ini atau tidak, dan ke depan hutang teman-teman akan lunas. Nah, langsung saja kita harus tahu dulu kenapa kok bisa bangkrut. Nah, ada banyak faktor yang pengaruh ini. Yang pertama, jelas permodalan dari pinjaman online itu sangat sedikit. Nah, kita tahu untuk tingkat galbay di pinjaman online itu sangat besar sekali. Jika umpamanya ini dilakukan masif oleh banyak sekali orang, maka ke depan pinjaman online akan tidak punya modal lagi, karena ya dia sudah mengeluarkan uangnya tapi uangnya nggak balik seperti itu ya teman. Jadi itu menjadi dasar kenapa kok pinjaman online bisa bangkrut. Dan juga mungkin karena dia melanggar aturan OJK, dan OJK akan menanggapi ini serius tentang masalah ini, tentang penagihan yang kasar dan lain-lain. Jadi langsung saja tanpa banyak basa-basi, inilah 4 pinjaman online yang terkonfirmasi akan bangkrut di 2024. Yang pertama adalah Pinjamgo. Ini salah satu produk dari PT Sinarmas ya teman. Jadi untuk Pinjamgo ini sekarang sedang gonjang-ganjing masalah keuangannya. Neraca keuangannya sedang goyang, jadi permodalannya cuma sedikit. Investasi dari luar juga sudah mandek ya teman. Jadi aplikasi ini sekarang sedang ada masalah keuangan, dan jumlah orang yang galbay sangat banyak sekali di Pinjamgo. Apakah teman-teman salah satu orang yang galbay di Pinjamgo? Mohon tulis di kolom komentar ya. Nah, Pinjamgo sendiri adalah salah satu aplikasi pinjaman online legal yang sudah bersertifikasi OJK, sudah download 5 juta orang, dan banyak sekali orang yang terbantu dengan aplikasi ini. Tapi untuk bunga dan dendanya sangat terkonfirmasi sangat besar sekali. Jadi orang yang ingin pinjam di aplikasi ini harus pikir dulu, karena bunga dan dendanya besar dan orang yang galbay sudah banyak sekali. Jadi jika teman-teman galbay itu nggak apa-apa karena banyak temennya. Itu yang pertama teman. Untuk yang kedua adalah koin P2P. Nah, koin P2P ini beda kasusnya teman. Ini kasusnya tentang permodalan, karena ya kita tahu kalau pinjaman online itu permodalannya harus kuat sekali, disokong oleh yang namanya dana luar negeri, terutama Cina. Kalau untuk dana dalam negeri mungkin tidak mencukupi, karena tingkat galbaynya sangat amat besar sekali. Kalau sudah lewat 5%, ini sudah melanggar ketentuan OJK, dan mungkin ke depan akan dicabut izinnya, dan ada sanksi-sanksi yang harus dialami oleh pinjaman online karena tingkat galbaynya sangat besar sekali. Jadi untuk koin P2P, jika teman-teman sudah pinjam di aplikasi ini, harap senang karena aplikasi ini juga sudah gonjang-ganjing mau bangkrut. Nah, untuk yang ketiga adalah aplikasi Danakini. Nah, Danakini ini sudah banyak sekali beredar di masyarakat dan menawarkan pinjaman online yang sangat besar sekali dengan tenor cuma sedikit dan bunga yang mencekik, dan ini sudah banyak sekali dialami oleh teman saya yang pinjam di dana cicil di Danakini ini. Jadi ke depan kalau dana cicil ini tidak membenahi manajemennya tentang galbay, akan bangkrut juga, karena tingkat galbaynya ini sudah melebihi 5%. Jadi itu indikasi kuat untuk OJK mencabut izinnya atau malah mengilegalkan aplikasinya. Tapi untuk awal-awal biasanya akan ada sanksi administrasi terlebih dahulu. Kalau sampai sanksi administrasi tidak dijalankan atau manajemennya dibenahi atau orang tingkat galbay diturunkan, maka akan dicabut izinnya oleh OJK. Nah, untuk yang terakhir adalah pinjam duit. Nah, pinjam duit ini iklannya masif sekali di YouTube, di Instagram, di Facebook, banyak sekali iklannya teman. Jadi ini adalah salah satu pinjaman online yang menggelontorkan banyak sekali uang untuk iklan. Jadi kalau tidak berhati-hati, modalnya bisa langsung turun dan tidak akan bisa balik lagi, karena jumlah tingkat galbaynya sangat besar sekali. Ini terkonfirmasi 5% lebih ya teman. Jadi OJK menangkap sinyal ini dan mulai akan memberi sanksi administrasi kepada pinjam duit jika ke depan tidak bisa memberesi neraca keuangannya atau berjalan lebih baik lagi tentang sirkulasi uangnya, maka pinjam duit akan dinyatakan bangkrut dan akan dicabut izinnya dan jadi ilegal. Nah, apakah teman-teman pinjam di salah satu keempat pinjaman online ini? Bisa tulis di kolom komentar.
Dan saya harap teman-teman bisa lebih lega lagi, karena mungkin perkiraan saya di tahun ini akan ada sekitar 20 pinjaman online yang akan diilegalkan atau dicabut OJK, karena aduan dari OJK sudah banyak sekali, ribuan aduan pinjaman online ilegal atau legal yang sudah meresahkan masyarakat, dan ini menjadi kuat indikasi untuk OJK mengilegalkan mereka. Ini saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, gue depan lebih baik.